bersedekap dari Wa'il bin Hujrin. Hadis yang ke-6. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud dan Nasai dari Wa'il bin Hujrin meriwayatkan bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk sholat. Lantas setelah membungkusnya dengan pakaian, beliau meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Tangan kanan di atas pergelangan. Pergelangan itu ini kan, ya, yang disebut dengan pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan, ini lengan, ya, ini lengan, ini pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu adalah antara lengan dengan tangan, tapak tangan, ya. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini tangan kanan, letakkan di atas pergelangan tangan kiri. Ya. Ini hadis ini bercerita. Hadis dari Wa'il bin Hujrin. Ya. Kita belum masuk ke posisi ya, Pak ya. Ini dulu, ya. Kemudian hadis yang ke-7, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id. Ia berkata, orang yang menyuruh agar seseorang hendaknya meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri. Ya, tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri. Ini lengan. Mulai dari pergelangan tangan ke atas itu adalah lengan. Jadi tangan kanannya ini lewat sedikit dari pergelangan tangan. Seperti ini. Kalau yang pertama tadi seperti ini. Ya. Yang kedua seperti ini. Ya. Jadi dia tidak lebih dari lengan. Jadi tangan kanannya ada di atas lengan. Enggak begini juga ya. Ini namanya leyeh-leyeh. Hah? Kedinginan. Ya, kedinginan. Jadi ada yang begini. Ada yang begini. Karena ini bukan lagi lengan. Ini udahlah siku. Ya. Jadi yang pertama itu adalah di sini, yang kedua itu adalah di sini. Ya, nanti ada nanti. Itu hadis nomor 7. Hadis nomor 6 seperti ini, hadis nomor 7 seperti ini. Ya. Kemudian yang ke-8 hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, yang termasuk sunnah adalah meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar. Ini pusar, ya, sama ya, bahasa kita semua sama ya. Ini pusar ya, ini pusar. Jadi meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar. Jadi sholatnya begini. Bapak, kalau sholat di Arab atau ada beberapa syekh, kalau syekh yang kita kadang-kadang dia di sini, kadang-kadang di sini. Saya pernah perhatikan, pernah di sini, pernah di sini, ya. Jadi dia di bawah pusar letaknya, sehingga dia tidak mungkin pakai yang begini, nggak nyampe. Kalau pakai begini, dia begini sholatnya pasti, gitu. Nggak mungkin, ya. Pasti dia meletakkan begini. Ya. Kemudian nanti akan kita lihat dasarnya apa, ya. Yang ke-9, hadis yang ke-9 adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, berkata, saya sholat bersama Nabi SAW dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Ya, kedua tangannya di atas dadanya. Nah, kalau di atas dada seperti ini, ya, ini perut, ini dada. Kalau di atas dada berarti begini, ya. Dia letakkan tangannya di atas dada, ya. Kalau kita memahami hadis 9 begini. Tapi kalau kita melihat hadis yang ke-10,
Lain lagi, telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau melarang takfir. Apa itu takfir? Yaitu melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada. Jadi hadis yang ke-10 ini mengkoreksi hadis yang nomor 9. Kalau hadis yang nomor 9 mengatakan di atas dada, kalau hadis yang ke-10 dikoreksi sedikit, tidak boleh persis di atas dada. Ya, tidak boleh persis di atas dada. Kalau tidak boleh persis di atas dada itu bisa sedikit turun di bawahnya, tapi masih di atas perut, sedikit di bawah dada, atau dimiringkan sedikit. Ya, dimiringkan sedikit. Nanti kita akan lihat ini pemahaman dari mazhab mana, ya, ke kiri atau ke kanan, ya, ke kiri atau ke kanan. Jadi hadis yang nomor 10 nggak boleh persis di atas dada, bisa turun sedikit atau di kiri atau di kanan, ya. Jangan bingung ya Pak ya, hadisnya banyak yang berbeda-beda, ya. Kalau bingung pegangan. Kalau orang bingung kan pegangan Pak. Kalau orang gempa tuh goyang, kan dia cari pegangan. Sama di dalam Islam juga. Kalau kita bingung, pegangan. Pegangannya dengan apa? Dengan ulama. Ya, berpegangnya dengan ulama. Berpegangnya dengan ulama yang kalau kita berpegang dengan ulama atau kita mencari pegangan, kan kita mencari pegangan yang kokoh, Pak. Betul nggak? Kalau cari orang tenggelam, cari pegangan, dia dapat pegangan yang juga akan ikut tenggelam, ya sama juga bohong. Kalau cari pegangan yang kokoh, yang sesuatu yang rigid. Artinya juga sama, kalau kita bingung, pegangan dengan ulama. Ulama yang mana? Itu sudah digariskan juga di dalam Islam. Ulama yang salafus soleh. Kita berpemahaman sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Siapa tuh yang salafus soleh? Kita sudah bahas dulu, ya, pada pertemuan yang kedua. Masih ingat barangkali? Siapa tuh yang salafus soleh? Jadi nggak boleh berpegangan sama ustadz, ya. Ustadz itu juga dia belum tentu selamat. Kalau mau pegangan, peganganlah sama ulama yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia itu adalah generasi terbaik. Jadi bukan ustadz-ustadz sekarang, Bapak nggak usah pegangan dengan saya, karena saya juga belum tentu selamat. Gitu. Pegangan dengan ulama yang sudah diakui oleh seluruh dunia, dan memang mereka hidup pada zaman terbaik. Ya. Siapa itu? Ya salah satunya adalah ulama-ulama salaf, imam-imam mazhab. Ya. Nah, jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bersedekap hukumnya sunnah. Ini dari sisi hukum ya. Kemudian Malikiyah disunahkan untuk melepaskan kedua tangan ke bawah. Jadi kalau tadi hadisnya ada dari hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-10, ya, ada 5 hadis berbeda-beda. Begini, di bawah ini. Nah, semuanya bersedekap itu hukumnya adalah sunnah, kecuali mazhab Maliki yang mengatakan bahwa enggak bersedekap. Jadi mazhab Maliki enggak bersedekap. Bapak kalau lihat orang-orang dari Afrika, sholatnya Allahu Akbar, lepas tangan. Kita kalau ngelihat dari belakang bingung kita, Pak. Ini lagi sholat atau enggak gitu kan? Atau jangan-jangan lagi nunggu qomat. Tahu-tahu dia ruku, ya kan? Karena memang dia tidak bersedekap. Ini mazhab Maliki. Malikiyah memang tidak menganjurkan untuk bersedekap. Jadi Allahu Akbar, jadi begitu aja, itu Maliki. Tapi mazhab yang lain
jumhur ulama dan 3 mazhab yang lain mengatakan bersedekap. Ya. Meletakkan tangannya seperti apa? Kalau tadi kan hadis-hadisnya, ya, dari hadis yang berbeda-beda itu. Jadi jangan katakan Pak bahwa para imam mazhab itu nggak ngikut hadis, ngikut. Cuma hadisnya macam-macam, ya, hadisnya macam-macam, dan itu adalah otoritas daripada ulama fikih yang dikatakan mujtahid mutlak untuk mengambil salah satu mana yang menurut mereka yang paling kuat, ya. Jadi kalau ada sementara ini yang berpendapat bahwa nggak usah ikut mazhab, kenapa? Karena ikut Rasulullah aja sendiri, itu keblinger. Kalimat yang seperti itu kalimat keblinger, mengatakan bahwa imam mazhab itu nggak ikut mazhab, nggak ikut Rasulullah, ikut. Cuma mereka tahu bahwa banyak sekali dalil-dalil atau hadis-hadis yang berbeda, mereka memilih. Kemudian meletakkan tangan, ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, meletakkan tangan kanan pada pergelangan atau sekitar pergelangan tangan kiri. Posisi tangan di atas perut, di bawah dada sedikit miring ke kiri. Ini yang dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia meletakkan tangannya di atas perut, di bawah dada, ya. Jadi posisinya di sini, miring ke kiri sedikit miringnya, jangan begini, itu namanya olahraga kalau begini mah. Mendekat, kalau di dalam ilmu fikihnya disebutkan mendekat ke hati. Kalau hati kan sebelah kiri, jadi bukan ke kanan dia, tapi ke kiri, mendekat ke hati. Jadi Allahu Akbar, ini kalau ini tengah, dia ke kiri dikit. Posisinya antara di atas perut, di bawah dada. Enggak begini, tapi hanya sedikit saja. Karena posisi dia disebutkan memegang hati atau mendekat ke hati. Ya. Sedikit saja. Miring ke kiri sedikit. Supaya apa? Menghindarkan hadis yang ke-10 tadi. Tidak tepat di atas dada. Jadi tidak lurus. Di dalam mazhab itu mazhab Syafi'i, ya. Di dalam mazhab Hanafi, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung. Ini punggung telapak tangan kiri. Jadi begini. Ya. Melingkar sambil kelingking dan ibu jarinya melingkar. Posisi tangan di bawah perut, di bawah pusar. Ya. Jadi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali sama, ya. Posisinya begini. Punggung tangan posisinya di bawah pusar. Hanafi dan Hambali sama. Cuma membedakannya adalah di dalam mazhab Hanafi untuk perempuan berbeda. Ya. Untuk perempuan, mazhab Hanafi perempuannya begini. Di dada dan tidak dipegang. Kalau dibawa, yang laki-laki kan dipegang nih. Dilingkarkan. Dia posisinya ini. Dilingkarkan. Ya, untuk laki-laki. Tapi untuk yang perempuan dilepaskan. Ya, itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali sama, laki-laki dan perempuan sama, ada di bawah pusar. Ya.